I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head. Tabik pun. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah materi hidrologi mengenai analisis neraca air dengan menggunakan metode turn weight and meter. Di sini kami kelompok 8 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Jalpa Ayuda Putri, yang kedua ada Ekaryana Vitasari Sirait, yang ketiga ada Tiara Damayanti, yang keempat ada Widya Arum Setiabudi, dan yang terakhir, yang kelima, ada Muhammad Irfan Nurrahman. Di sini kami akan mempresentasikan materi melalui 3 pokok pembahasan utama. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah air di bumi itu bersifat relatif tetap, yaitu sebesar kurang lebih 1,4 miliar kilometer kubik. Nah, dari jumlah air tersebut, ternyata hanya 2,5% air bersifat tawar, dan 1,7% air tersimpan dalam bentuk es, terutama di daerah kutub. Sedangkan 0,1% berada di atmosfer sebagai uap air. Daerah aliran sungai atau das sebagai wilayah tangkapan air hujan yang akan mengalirkan air tersebut ke sungai yang bersangkutan, di mana perubahan fisik dari subdas ini akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan subdas untuk mengatasi banjir. Adanya tekanan penduduk terhadap kebutuhan lahan, baik untuk kegiatan pertanian, perumahan, perindustrian, rekreasi, ataupun kegiatan lain, akan menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang paling besar pengaruhnya terhadap pelestarian sumber daya air adalah perubahan dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian, perumahan, serta industri, di mana kerapatan bangunan yang tinggi misalnya akan mengurangi area peresapan air hujan ke dalam tanah. Distribusi air berbeda-beda di setiap tempatnya, bergantung pada kondisi klimatologis, yaitu evaporasi, angin, suhu udara, kelembapan udara, dan penyinaran matahari, serta kondisi lahan atau daerah aliran sungai, seperti jenis tanah, tata guna lahan, kemiringan lahan, dan sebagainya. Pada suatu daerah bisa saja sumber daya airnya berlebih atau mungkin surplus. Memungkinkan pula ada daerah yang mengalami kekurangan air atau juga defisit. Agar dapat mengetahui ketersediaan sumber daya air pada suatu daerah, diperlukan sebuah perhitungan yang disebut dengan perhitungan neraca air. Neraca air merupakan perkiraan secara kuantitatif dari siklus hidrologi yang dinyatakan berdasarkan prinsip konservasi massa. Selanjutnya terdapat isi. Neraca air merupakan suatu analisis yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya air di suatu daerah yang didasarkan pada perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Hubungan antara aliran air ke dalam tanah yang berupa masukan atau input dan luaran atau output dalam rentang waktu tertentu. Luaran air atau output bisa dalam bentuk evapotranspirasi aktual dan aliran permukaan. Perhitungan neraca air diperlukan untuk memberikan gambaran sebenarnya mengenai ketersediaan air pada daerah aliran sungai tersebut. Seperti diketahui bahwa neraca air merupakan komponen terpenting dalam sistem hidrologi. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap neraca air menurut metode Thorne Weight Meter. Yang pertama, suhu udara, di mana akan mempengaruhi curah hujan yang akan berperan sebagai satu-satunya input air
dan letak astronomi suatu wilayah yang berperan sebagai output air. Yang kedua, faktor topografi dan faktor penggunaan lahan yang berpengaruh terhadap besarnya infiltrasi dan limpasan permukaan atau output air. Yang ketiga, besarnya input maupun output air yang akan berpengaruh terhadap nilai surplus, defisit, dan runoff yang mempengaruhi ketersediaan air yang ada. Metode Thorne Weight Meter dapat digunakan untuk mengetahui kondisi air secara kuantitas dan limpasan atau runoff pada tiap bulannya pada 1 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Calvo pada tahun 1986 menunjukkan bahwa model Thorne Weight Meter dapat digunakan untuk memprediksi aliran bulanan dengan tingkat signifikannya nilai R2-nya relatif sama, yaitu berkisaran pada angka 90%. Hasil simulasi debit bulanan di Subdas Wuryantoro menggunakan metode Thorne Weight Meter memiliki korelasi yang tinggi dengan tingkat signifikan yang berkisar antara 70-90%. Ketersediaan air. Ketersediaan air di permukaan tanah maupun di dalam tanah ditentukan oleh besarnya curah hujan yang jatuh, kondisi fisik das, dan sifat hidrolis dan jaringan sungai atau akuifer di dalam das tersebut. Rusaknya daerah tangkapan hujan menyebabkan kemampuan suatu das untuk menyimpan air di musim hujan dan melepaskannya di musim kemarau sebagai base flow dengan sendirinya akan menurun. Dengan demikian, debit sungai pada musim kemarau akan menjadi kecil dan mengakibatkan keterbatasan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Fenomena seperti itulah yang lazim disebut dengan terjadinya kekeringan. Ketersediaan air. Metode Thorne Weight Meter dapat digunakan untuk mengetahui kondisi air secara kuantitas pada tiap bulannya dalam 1 tahun. Dalam hal ini, kondisi air mengalami surplus atau defisit air. Demikian juga dapat mengetahui runoff bulanan. Untuk mengetahui kehilangan air melalui limpasan permukaan, perhitungan menggunakan metode Thorne Weight Meter mempertimbangkan curah hujan, suhu udara, indeks panas bulanan, water holding capacity, dan faktor koreksi lama penyinaran matahari berdasarkan kondisi lintang. Bisa kita lihat contoh kasus di tabel sebelah ini. Pada tabel 1, status ketersediaan air di beberapa wilayah di Bandung, Jawa Barat. Bisa dilihat dari daerahnya yaitu Cileunyi, Dago, Padalarang, dan Cibuni. Berdasarkan hasil perhitungan neraca air menggunakan metode Thorne Weight Meter yang dilakukan oleh Fuadah pada tahun 2015, dapat mengetahui bahwa pada umumnya Bandung mengalami defisit air pada musim kemarau, utamanya pada bulan Juni sampai September. Defisit paling besar terjadi di daerah Cileunyi, Dago, dan Padalarang yang disebabkan oleh nilai curah hujan. Potensi ketersediaan air tanah. Air tanah adalah air yang bergerak dalam tanah yang terdapat di ruang-ruang antara butir-butir tanah yang membentuk itu dan di dalam retak-retak dari batuan. Yang terdahulu disebut air lapisan dan yang terakhir disebut air celah atau fissure water. Bisa kita lihat gambar di samping, yaitu ilustrasi daerah tangkapan dan buangan pada suatu das. Selanjutnya ada curah hujan. Berdasarkan sistem siklus air, dapat diketahui bahwa air yang berada di bumi merupakan hasil dari hujan atau presipitasi. Air hujan di permukaan bumi jatuh di berbagai kondisi tutupan lahan, baik itu di perkotaan, desa, hutan, sawah, jenis tanah yang berbeda, dan topografi yang berbeda pula. Kondisi lahan yang berbeda akan membedakan besarnya air yang akan mengalami resapan ke dalam tanah, penguapan, tersimpannya di tajuk-tajuk pohon, dan cekungan.
maupun menjadi aliran langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komponen fisik dan meteorologis memiliki pengaruh terhadap ketersediaan air atau kondisi hidrologi. Curah hujan yang tinggi dengan evapotranspirasi yang rendah dan berada di kondisi tutupan lahan hutan akan memiliki cadangan atau ketersediaan air yang melimpah dibandingkan dengan kawasan perkotaan dengan curah hujan yang tinggi dan evapotranspirasi yang tinggi. Selanjutnya ada gambar diagram contoh curah hujan bulanan yang merupakan hasil dari wilayah penelitian di mana grafik yang berwarna biru menunjukkan kondisi curah hujan rata-rata di wilayah Bandung yang didapatkan dari hasil pengamatan, yaitu 12 titik stasiun pengamat curah hujan selama 10 tahun dari tahun 2000 hingga 2009. Penurunan jumlah curah hujan mulai diamati sejak periode musim transisi pertama, yaitu dari bulan Maret, April, Mei, dan semakin turun secara drastis pada periode bulan kering musim kemarau, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus. Variasi nilai rata-rata curah hujan dalam periode musim kemarau Juni, Juli, Agustus adalah paling rendah atau paling kecil. Sementara itu, variasi jumlah curah hujan pada periode bulan-bulan basah musim penghujan, yaitu Desember, Januari, Februari, menunjukkan nilai yang paling tinggi di ketiga wilayah penelitian. Selanjutnya ada evaporasi. Evaporasi adalah berubahnya air menjadi uap dan bergerak dari permukaan air ke udara. Evaporasi merupakan faktor yang penting dalam studi tentang pengembangan sumber daya air. Evaporasi sangat mempengaruhi debit sungai, besarnya kapasitas waduk, besarnya kapasitas pompa untuk irigasi, penggunaan konsumtif untuk tanaman, dan lain-lain. Selanjutnya ada transpirasi. Menurut Subarkah tahun 1980, transpirasi adalah suatu proses air di dalam tumbuhan dilimpahkan ke dalam atmosfer sebagai uap air. Menurut Sumarto tahun 1986, dalam kondisi lapangan tidaklah mungkin untuk membedakan antara evaporasi dan transpirasi jika tanahnya tertutup tumbuh-tumbuhan. Kedua proses tersebut, yaitu evaporasi dan transpirasi, saling berkaitan sehingga dinamakan evapotranspirasi. Proses transpirasi berjalan terus hampir sepanjang hari di bawah pengaruh sinar matahari. Selanjutnya adalah evapotranspirasi. Jadi evapotranspirasi ini merupakan gabungan antara penguapan air bebas atau evaporasi dan penguapan air melalui tanaman atau transpirasi. Nah, evapotranspirasi ini juga digunakan sebagai faktor dasar untuk menentukan kebutuhan air dalam berencana irigasi dan merupakan proses yang penting dalam siklus hidrologi. Kita masuk ke bab penutup. Nah, kesimpulan yang didapatkan yaitu curah hujan yang jatuh di suatu daerah biasanya berhubungan dengan keseimbangan air atau neraca air yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan neraca air diperlukan untuk memberikan gambaran sebenarnya mengenai ketersediaan air pada daerah aliran sungai. Dan selanjutnya adalah metode neraca air third weight meter dapat digunakan untuk mengetahui kondisi air secara kuantitas dan limpasan atau runoff pada tiap bulannya pada 1 tahun. Berikut adalah referensi jurnal yang kami gunakan untuk bahan dari PPT ini. Selanjutnya adalah daftar pustakanya, bisa dibaca. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.